Kejari Kota Kupang perlu ketahui bersama, perlu membuka mata dan membuka hati untuk kemudian bisa melihat apa yang selama ini terjadi di Kota Kupang. Bahwa hingga hari ini nyawa seorang manusia di Kota Kupang itu selayaknya nyawa hewan yang tidak berarti, sehingga banyak permasalahan, banyak kasus-kasus pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang manusia. Saya katakan sekali lagi, tolong kepada pihak dari Kota Kupang agar supaya membuka, karena kalau tidak kami akan masuk dengan cara apapun. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampaikan terbangun. Mohon maaf, Bang Polisi, tanganmu itu seolah kami awasi. Woi, Anda ditugaskan untuk mengawasi, bukan untuk membatasi, oke? Saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf, tidak ada. Ya, sekian dari saya. Help mahasiswa. Terobos, bersama. Terobos. Tidak bisa. Terobos. Kenapa Martin Konai dilepaskan tuh? Tabrak! Baik, saudara-saudara sekalian, saya harap kita satu suara, satu komando. Saya harap agar kita tetap dalam arahan, tetap dalam satu baris. Oke, mari. Yang 10 orang sudah, 10 orang sudah. Oke, mari kakak. Mari. Sudah komandan, 10 orang. Oke, media di luar media. Ya. Mari. Jemput Martin Konai tanpa bantuan kepolisian. Tapi karena negara kami negara hukum, kami taat hukum. Makanya kami minta pada bapak-bapak, tolong, sangat tolong, ikuti dan kasus ini dengan betul-betul. Jangan sampai yang kayak tadi kita bilang, masuk angin kiri kanan itu. Kami bisa jemput Martin Konai tanpa bantuan kepolisian juga. Terima kasih. Kejari untuk bantu kawal kasus ini dengan tegak lurus. Saya percaya bahwa dari Kejari semua sebelum menjabat, dia sudah bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan memikul tanggung jawab ini dengan benar. Sebenarnya kalau mau pakai hukum rimba, tidak usah pakai dari Kejari, dari kepolisian, kita juga bisa sendiri. Hanya kami dari pihak keluarga masih memiliki orang tua, yaitu cuma bapak sendiri. Perkara itu jangan ada celah, ya maaf, ini dipakai pengacara untuk menyerang kami, ya kami takut juga tuh, takut perkara ini bebas. Makanya kami semaksimal mungkin untuk menutup lubang-lubang ini. Kalau dia kekurangannya hanya masalah formal, ya kasih gedung, mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan, ya. Dengan penyidik, tolong penyidik selesaikan dulu ini, kami akan perpanjang. Karena ini hari ke-15. Jadi penyidik masih punya waktu sampai 20 hari untuk menahan. Nah, hari ke-10 atau ke-15 penyidik meminta kejaksaan untuk memperpanjang. Dasar KUHP kita bisa perpanjangan 40 hari. Ya, bisa 40 hari perpanjangan, jadi 60 hari punya waktu penyidik untuk menyelesaikan berkasnya. Kalau ancamannya lebih dari 9 tahun, masih bisa kita perpanjang 30 hari ke pengadilan. Jadi tenanglah, kita ini, ya saya penanggung jawab perkara pilu di NTT, kita usahakannya tidak akan lepas untuk hari ke-21 ya, karena kita sudah perpanjang dengan sedikit catatan lah. Tidak usah saya utarakan, akan ada teknis itu ya, antara teknis pendidikan dan teknis penuntutan. Jadi kami seperti itu. Jadi dari kemarin pun ya kita sebetulnya sudah diskusi, cuma ada biasa pandangan penyidik pajak itu ada perbedaan, tidak ada masalah. Tapi kita carikan solusinya seperti apa, jangan merugikan pihak korban. Gimana pun ada mayat, ada yang harus bertanggung jawab kan. Jangan gara-gara masalah formal ini orangnya lepas lolos kan. Tapi mudah-mudahan ya dari keluarga kita bisa, ya sebelum 20 hari kita bisa tekan perpanjangannya. Dengan catatan penyidik sepakat dengan kita, perbaiki dulu permohonannya, perbaiki dulu
surat menyuratnya, hanya itu aja. Tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ini baru ke-15 ya? Ada 18, ada 2 hari sampai hari apa? Minggu, hari 20-an ya. Tapi saya jamin tidak akan lepas ini ya, tenang ya kami itu. Nah itu pun baru kita bicara masalah SPDP. Kita belum tahu apa nanti isi berkasnya. Nah, makanya kami koordinasi dengan penyidik, ya kalau bisa ya seperti biasa. Kami dari Kejaksaan Tinggi koordinasi dengan penyidik itu bukan formal-formalan hanya kertas surat menyurat apa, tapi kita ketemu di mana ngobrol ngopi. Makanya kira-kira Pak Jaksa yang harus kita penuhi lagi supaya memberatkan si tersangka ini, terdakwa ini. Makanya kami kasihlah masukan. Karena kalau hanya dengan formil sama hakim, Mahkamah Agung juga sepakat. Itu karena kami intern berkomunikasi dengan penyidik. Kami menutupi celah-celah apa yang kira-kira bisa dibatalkan atau dihalang oleh itu dari pihak mereka. Ya, jadi tenanglah, kami akan segera hari ini berkomunikasi. Kalau bisa hari ini juga kita akan keluarkan perpanjangan penahanannya pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Saya bertanggung jawab terhadap seluruh proses peradilan. Spidum tadi, persyaratan itu kita akan hari ini terbitkan P16 jaksa yang meneliti perkara tersebut, ya. Dan nanti jaksa akan memberi pendapat untuk masalah perpanjangan. Hari ini juga kita keluarkan perpanjangannya sepanjang Pak Spidum bilang ada persyaratan yang masalah diganti nama saya, ini masalah administrasi antara kami dengan ini baru masalah perpanjangan, belum lagi berkas nanti toh masih panjang ini dia, ya berkas, habis berkas nanti penyerahan tersangka barang bukti, kemudian di persidangan, ya masih panjang. Tolong bantu dikawal ya, tolong.